dua kombinasi ini kita mau panen kita itu banyak teman-teman, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Pelotani Indonesia. Selamat datang kembali di video kami ya teman-teman. Hari ini kita akan melakukan penyepraian cabai lagi ya teman-teman. Ini cabai kita usianya 94 hari setelah tanam teman-teman. Kita mau cek dulu tanaman cabai kita. Coba teman-teman lihat, ini tanaman cabai kita langgeng 58 ya teman-teman. Buahnya sangat lebat ya teman-teman. Ini kita tanam tanpa mulsa teman-teman, dengan metode buku sakti dan Profesor Udin teman-teman. Jadi kita memakai dua metode teman-teman. Kebetulan kita mempunyai dua buku teman-teman, yaitu buku Profesor Udin dan buku sakti yang dibuat oleh Om Daniel teman-teman. Jadi kita kombinasikan dengan metode keduanya. Coba kita lihat apakah pertumbuhannya ini akan normal, apakah akan bagus dengan dua metode. Karena kalau kita memakai satu metode ya teman-teman, yaitu metode buku sakti, itu menurut kita itu teman-teman biayanya sangat banyak teman-teman, atau sangat membengkak teman-teman. Jadi kita mau irit teman-teman, karena kita tahu sekarang itu harga cabai itu belum stabil ya teman, atau masih murah teman-teman, atau belum naik teman-teman. Dari yang kemarin itu turun, yang tadinya di sini tembus 80, itu sekarang di sini tinggal sekitar 30.000 teman-teman. Jadi supaya ngirit biaya kita menggunakan dua metode, karena di metode Profesor Udin itu sedikit agak irit teman-teman di masalah pemupukan insek ataupun fungisida dan nutrisi daun teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini teman-teman. Ini supaya lebih ngirit lagi kan kita tanpa mulsa teman-teman, atau kita tidak memakai mulsa, kita menggunakan jerami padi teman-teman untuk alasnya teman-teman, supaya karena di sini musim kemarau, supaya tanah itu tidak gampang kering teman-teman. Memang itu beresiko ada serangan jamur teman, tapi tidak masalah karena ini musim kemarau teman-teman, jarang terjadi hujan. Baru semalam itu terjadi hujan tapi tidak lama teman-teman, lumayan terus tapi tidak lama. Jadi kita berani memakai jerami padi teman-teman, seperti ini teman-teman, dan alhamdulillah serangan jamur itu bisa kita hasil teman-teman. Tapi karena ini musim kemarau teman-teman, ada serangan hama ulat teman-teman seperti ini. Jadi tanaman cabai kita itu banyak yang bolong teman-teman, dimakan ulat. Ini namanya kalau di sini itu ulat bor teman. Jadi kita mau antisipasi atau kita obati menggunakan insektisida. Untuk insektisidanya nanti kita spill setelah yang satu ini teman-teman. Nah, penampakan seperti ini kalau tanaman cabai yang terserang ulat teman-teman. Ini namanya serangan ulat bor teman-teman. Oke, tanpa lama-lama teman-teman, langsung saja kita ke amunisi teman-teman. Apa saja yang kita pakai di penyepraian sore hari ini. Oke teman-teman, untuk amunisi yang kita pakai di penyepraian sore hari ini itu yang pertama kita ada insektisida merek dagang Emasel teman-teman, atau bahan aktif emamectin benzoat teman-teman. Ini untuk mengendalikan hama ulat teman-teman. Jadi karena ini musim kemarau itu seringkali terjadi serangan ulat teman-teman, dan ulat yang paling membahayakan itu adalah ulat bor teman-teman, atau ulat gerayak yang masuk ke dalam buah teman-teman. Jadi kita harus mengatasinya dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif atau dengan kandungan yang sistemik teman-teman, jangan yang kontak teman, karena ulat bor itu masuk ke dalam buah. Jadi kalau kita tidak menggunakan berbahan aktif sistemik itu kita tidak bisa kendalikan teman-teman. Jadi kita menggunakan Emasel atau emamectin benzoat teman-teman. Yang selanjutnya itu
kita ada Kalinet teman-teman. Ini suplemen tanaman fase generatif teman-teman, untuk memacu pertumbuhan buah dan bunga teman-teman. Jadi supaya nantinya buah yang dihasilkan dari tanaman cabai kita itu berbobot dan bunganya itu tidak gampang rontok teman-teman. Ini kandungannya adalah P, K, dan B2O3 teman-teman, atau boron teman-teman. Ini adalah 3 kandungan untuk memacu pertumbuhan, memacu bunga supaya selalu bermunculan dan buahnya tidak gampang rontok teman-teman. Yang selanjutnya adalah MKP teman-teman. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan Kalinet teman-teman. Kandungannya juga P dan K teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini adalah kandungannya P2O5 nya atau fosfat 52% dan kaliumnya 34% teman-teman. Kenapa kita menggunakan dua bahan ini teman-teman, Kalinet dan MKP? Karena kita mau irit teman-teman, kita irit karena kita spray teman-teman, tidak kita kocor. Jadi supaya menggunakan dua kombinasi ini, kita mau panen kita itu banyak teman-teman. Supaya apa? Karena ini harga juga tidak stabil teman-teman, atau harga murah. Jadi kita tidak apa-apa teman-teman, kita spray aja dua kombinasi ini supaya tanaman cabai kita itu buahnya banyak dan kita irit biaya teman-teman, untuk menekan biaya teman-teman. Karena tanaman cabai murah itu jangan kita biarkan teman-teman, selalu kita tambah nutrisi aja, kita rawat dengan maksimal, tapi kita tekan biaya yang kita keluarkan teman-teman. Karena kita tidak tahu hari besok atau minggu depan atau bulan depan itu biasanya harga itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun teman-teman. Karena sekarang itu kalau di sini itu bulan slow teman-teman, menurut orang Jawa itu slow itu biasanya tidak ada orang hajatan teman-teman. Nanti di bulan besar atau bulan haji itu banyak orang hajatan, otomatis konsumen itu lebih banyak membutuhkan cabai teman-teman, untuk hajatan, untuk acara khitanan, nikahan. Jadi biasanya di bulan besar itu atau bulan haji itu cabai akan naik teman-teman, tapi biasanya naiknya ya tidak sampai 100% teman-teman, mungkin naik 10-20%, itu lumayan teman-teman. Yang selanjutnya adalah Vitaron Sal teman-teman. Ini untuk apa? Karena tanaman cabai kita ini memasuki masa generatif teman-teman, atau buah sudah mulai memerah teman. Jadi selalu kita jaga teman-teman kondisi daunnya teman-teman, supaya tidak keriting teman-teman. Jadi biasanya musim kemarau itu banyak sekali serangan kutu-kutuan teman-teman, khususnya itu terip dan tungau teman-teman, atau juga kutu kebul atau kutu daun. Jadi selalu kita jaga supaya daun kita itu kuat, daun kita itu tidak gampang terinfeksi virus teman-teman. Makanya Vitaron kita pakai, dan jangan lupa insektisidanya teman-teman. Teman-teman bisa pakai Abamectin ataupun pakai Samit teman-teman. Itu juga bisa untuk mengendalikan hama tungau. Yang paling berbahaya itu biasanya kalau musim kemarau itu trip teman-teman, karena biasanya serangan trip itu 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan musim-musim hujan teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah bahan-bahan yang kita pakai. Untuk dosis teman-teman sesuaikan aja yang ada di dalam kemasan atau dalam anjuran teman, tidak kita perjelas untuk dosisnya. Teman-teman bisa kira-kira sendiri. Ini Emacel atau bahan aktif Abamectin benzoat yang spesifiknya untuk mengendalikan ulat, Kalinet, MKP, dan Vitaron Sal teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe channel kami teman-teman, supaya mendapatkan informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian di channel Bolotani Indonesia ini teman-teman. Karena kita 100% kita spill teman-teman untuk bahan-bahannya, kita tidak pelit ilmu teman-teman, karena kita yakin ilmu itu adalah pemberian dari Tuhan teman-teman, yang harus kita amalkan teman-teman. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyikan, kita spill 100%. Anggap aja ini adalah sedekah jariah dari kita,
ke teman-teman semua. Teman-teman, kita tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Kita sama-sama belajar itu dari pengalaman kita juga perlu dari teman-teman kita, dari buku, dari media sosial teman-teman. Ayo, makanya kita sama-sama belajar bertani, khususnya tanaman cabai teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.